Memotong pasal. Ya, pertama kita tidak akan mungkin melupakan Gibran adalah anak presiden. Masa publik disuruh insomnia berjamaah? Tidak mungkin itu. Kedua, tidak mungkin kita samakan antara karpet merah yang diberikan Gibran melalui putusan MK dengan 2 periode presiden. 2 periode presiden itu ada di dalam konstitusi, diperbolehkan. Sementara membangun relasi nepotisme dilarang di konstitusi. Ingat ada ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Apa nepotisme di dalam ketentuan undang-undang itu adalah penyelenggara negara yang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan keluarga dan kroninya. Bahkan di pasal 22, tunggu Pak, pasal 22 dikatakan bahwa nepotisme Anda memotong pasal. Anda memotong pasal. Silakan buka ketentuan undang-undang. Ini harus diingat bahwa ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi calon presiden diatur dalam undang-undang dan selama putusan MK selalu bicara ini hak pembentuk undang-undang. Harus diingat tunggu sedikit lagi bahwa Gibran termasuk partai yang setuju agar usia calon presiden 40 tahun. Kenapa sekarang berbeda? Karena kepentingannya berbeda. Bung Habib. Jadi Bung Ferry ini jangan-jangan jadi pengamat yang nendang bola gitu loh. Jadi kalau mengutip pasal itu paling pantang kita memotong pasal. Itu sangat tidak etis. Tidak, silakan cek pasalnya. Ya, pasal 1 angka 5 ada kata-kata tunggu dulu. Anda tidak baca pasal. Ada kalimat melanggar hukum. Anda. Bila aparatur negara melakukan perbuatan yang menguntungkan kerabatnya secara melawan hukum, harus ada kata tadi Anda tidak sebutkan. Anda tidak sebutkan. Anda memotong pasal. Silakan baca publik. Silakan baca. Anda ini. Siapa yang salah baca? Saya. Anda salah baca. Publik Anda yang salah. Tapi apapun itu secara melawan hukum. Saya akui 100% benar. Mbak, tenang. Tunggu, harus ngaku pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 tahun 99. Kalian pasal 22-nya, Bang. Nanti dulu. Boleh saya ngomong nggak? Oke, monggo gantian ya. Habib duluan ngomong. Bang Habib lanjut. Ya kan, nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu enggak, nanti dulu. Kalau Anda mau ngomong silakan, tapi saya belum ya biar kedengaran ya kan? Bang Habib. Jadi itu yang saya koreksi dari Pak Ferry ini. Ketika mengutip pasal 1 angka 5 beliau tidak menyebutkan melawan hukum, lalu berkeras bahwa tidak ada kata melawan hukum itu. Silakan diputar saja perdebatan kami tadi, ya kan? Nggak apa-apa kita saling koreksi. Nah, yang paling penting menurut saya muaranya akhirnya ini adalah kita soal bagaimana tidak terjadi abuse of power. Daripada kita memperdebatkan kata ke kata susah lah, ya kan? Apa namanya tafsir menafsir kata. Yang penting bagaimana kita mengawasi pelaksanaan kontestasi ini jangan terjadi abuse of power. Saya katakan tadi, saya Habibur Rahman, saya maju 2019 sama Pak Ustadz Mardani. Enak sekali Pak, Mbak. Nggak diawasi masyarakat dan lain sebagainya. Sekarang kita salah dikit disuratin, diprotes, ya kan? Dipanggil Bawaslu, diawasi oleh masyarakat, ya, diingatkan oleh masyarakat, gitu kan? Nah, jadi ketika orang memegang kekuasaan ada dua sisi. Di satu sisi mungkin bisa lebih mudah karena ada anggaran, ada program dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita bagaikan di ruang kaca. Negara kita negara demokrasi. Jadi jangan sampai ada power itu harus diawasi. Pertama, semakin beliau bacakan ketentuan pasal 1 angka 5 itu semakin cocok dengan peristiwa ini. Apalagi kalau dibacakan pasal 22 akan terkena dampak pidana. Dalam setiap tindak pidana pasti ada pelanggaran etik. Kalau mau dibacakan lagi, baca sekaligus undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim azas nemo iudec in causa sua itu jelas di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Kalau dia ada relasi keluarga dengan pihak yang berkara ke atas, ke bawah, ke samping, dia wajib untuk mundur. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak memperjuangkan etik? Kenapa tidak menghormati benchnya Mahkamah Konstitusi? Kenapa demi keluarga dan kroni dapat keuntungan? Siapa yang dapat keuntungan dari putusan Mahkamah Konstitusi? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati.
Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari, ada juga Habibur Rahman, gimana mereka saling berdebat antar satu dengan yang lain. Kenapa? Karena perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran atas apa yang terjadi saat-saat ini. Ya, kita tahu bahwa saat-saat ini Ferry Amsari yang begitu luar biasa untuk mendukung suatu keadilan. Memang awal-awalnya kelihatan Habibur Rahman ini begitu keras melawan Ferry Amsari. Beliau mengatakan bahwa kenapa saya sedikit udah lapor Bawaslu, udah lapor KPU. Ya, karena menurut seorang Ferry Amsari, mungkin kalau cuman kekuatan kita yang melaporkan sebuah kecurangan, kesalahan, maka itu sama aja tidak artinya. Tetapi kalau ikut turut mendukung dari pihak-pihak yang terkait, maka itu akan lebih ampuh dan itu pasti jalan yang terbaik. Nah, disampaikan di sini ketika seorang Habibur Rahman begitu luar biasa ngototnya awalnya, tetapi ya malulah setelah tahu kesalahannya Bung Habibur Rahman pakai topeng biar enggak dikenalin saat keluar debat. Bisa saja terjadi. Ya, uji persyaratan ijazah cawapres ke MK dan PT UN untuk membuktikan Gibran memenuhi syarat sebagai cawapres. Ya, sebenarnya yang menjadi permasalahannya adalah Gibran karena pencalonannya awalnya saja udah melanggar konstitusi, dan kalau ini akan terus berkelanjutan, ya ini menjadi sebuah permasalahan ya bagi negara kita, karena bisa dikatakan tidak sehatnya berdemokrasi. Kami lebih percaya Ferry Amsari daripada DPR, politisi yang selalu oke dengan penguasa, padahal harusnya DPR pengawas penguasa. Mantap Pak Ferry. Habibur Rahman itu kan penjilat Mulyono yang gila kekuasaan dan haus jabatan. Hukum kita milik penguasa terkesan menegakkan hukum tidak tegak lurus. Ya, masih saja dibela. Ya, orang-orang seperti ini tentunya yang menyembunyikan suatu dosa-dosa seorang Jokowi pasti juga mendapatkan karmanya juga nantinya. Penguasa sih bebas Bang Ferry, persetan dengan undang-undang pokok ke tabrak urusan belakang tuh hukum dapat ditekuk kok. Malu banget tuh Habibur Rahman, sekolah tinggi-tinggi tapi ilmunya nggak dipakai. Nah, debat itu cari jalan keluar yang baik, bukan mau menang sendiri. Sok amat si buloh. Moga cepat sadar dan kembali ke jalan yang benar. Karena mungkin dia belum tahu bahwa yang dia bela itu adalah orang yang salah. Bahkan udah terang benderang, semua masyarakat pun tahu, dan bahkan pun pelakunya juga tahu kalau Jokowi itu sering membuat kesalahan. Ya, jangan lawan Bung Ferry, dia profesor. Kalau kau ilmunya apa, Bung Ferry ilmuwan, memang hebat, semua mengakui. Lalu kau melakukan suksuan lawan Bang Ferry. Ya, memang di situasi-situasi politik saat ini kadang lawan jadi teman, teman jadi lawan. Ya, sering sekali terjadi. Itu dikarenakan ambisi kekuasaan yang rakus, yang tidak bisa dikontrol oleh Mulyono sehingga melakukan berbagai macam cara. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.